Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sandi Pratiwi Rizky. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan resusitasi pada neonatus atau bayi baru lahir. Yang pertama, di sini kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kita siapkan boneka bayi, kita siapkan thermal management, yaitu kita nyalakan infant radiant warmer ini. Kemudian kita hangatkan handuk. Sudah disiapkan di sini handuk dan selimut kain sebelum bayi lahir. Kemudian yaitu ABC, itu airway. Pertama kita siapkan laryngoscopy, dan yang kedua breathing, itu kita siapkan ambu bag atau bola suction. Kemudian circulation drugs, itu untuk circulation dan drugs itu kita siapkan impulse dan obat-obatan seperti epinephrine. Kemudian penilaian awal saat bayi lahir, kita tempatkan bayi. Penilaian awal saat bayi lahir, kita lakukan penilaian visual secara cepat. Itu dengan menanyakan 3 pertanyaan secara cepat. Apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi bernapas atau menangis? Apakah tonus otot baik? Bila semua jawaban ya, kita letakkan bayi di perut dada ibu dan lakukan perawatan rutin. Kemudian kita berikan kehangatan, jaga agar jalan nafas tetap terbuka. Kemudian kita keringkan. Bila ada jawaban tidak, maka lakukan langkah awal. Nah, langkah awal kita letakkan bayi di bawah infant warmer seperti ini. Kita nyalakan infant warmer di sini. Kemudian kita posisikan bayi supaya dengan kepala bayi, dengan handuk yang sudah diatur dan bantalan yang sudah diatur, bayi dengan kepala bayi sedikit ekstensi seperti ini. Kemudian kita gunakan kain yang telah dilipat untuk mengganjal bahu bayi seperti ini. Kemudian bila terdapat banyak sekret, kita ambil bola suction untuk mengisap sekret agar sekret terkumpul di sisi bola suction tersebut. Kemudian isap sekret dari mulut kemudian hidung dengan cara tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Kemudian setelah itu kita keringkan bayi dengan handuk hangat. Setelah itu kita keringkan bayi dengan cara membalikkan badan bayi pertama-tama itu dengan cara handuk dilipat dari satu sisi sambil dilap pada bagian badan bayi. Sungkur, terus kita balik badan bayi ke arah kiri, ke arah kanan, dengan cara mengambil bagian handuk tanpa menggerakkan badan bayi ke kanan dan ke kiri. Kemudian setelah itu kita lakukan stimulasi. Setelah itu kita lakukan stimulasi dengan rasa taktil, yaitu kita tepuk telapak kaki bayi seperti ini. Setelah itu sentil tumit bayi seperti ini, tepuk juga. Kemudian kita gosok punggung atau perut atau tungkai bayi seperti ini, salah satunya. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi pada bayi. Kita nilai pernapasan bayi dengan melihat pengembangan atau gerakan dinding dadanya. Kemudian nilai frekuensi jantung dengan menghitung frekuensi jantung dalam 8 detik. Kemudian hasil perhitungan dikali 10 menit, dikali 10. Kemudian bila didapatkan bayi magap atau adanya apnea, frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, lakukan ventilasi tekanan. Kita lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP.
Kemudian bila bayi bernapas spontan, frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, kita lakukan perawatan rutin. Kemudian bila napas dangkal, stenosis menetap, kita pasang puls oximetry dan CPAP, disebut CPAP. Kemudian kita lakukan ventilasi tekan positif VTP, yaitu kita pasang sungkup yang sudah dengan sungkup yang cocok dengan ukuran bayi sehingga dapat menutupi hidung dan mulut dengan rapat seperti ini. Kemudian pegang sungkup dengan ibu jari dan jari telunjuk, sedangkan jari 3 dan jari 4 seperti ini. Jari 3 dan jari 4 dan 5 menahan mandibula seperti ini. Sampai sungkupnya terlihat adekuat. Kemudian kita pompa balon sebanyak 20 kali sampai 30 kali selama 30 detik. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian frekuensi jantung, yaitu bila frekuensi jantung kurang 100 kali per menit, lakukan perawatan pasca resusitasi, yaitu bila frekuensi jantung tetap di bawah 100 kali per menit, kita mengecek kembali apakah ventilasinya adekuat, posisi kepalanya, dalam nafas, atau perlekatan sumbernya kita perhatikan apakah sudah betul atau tidak, atau balon tidak bocor, kita perhatikan pada sumbernya. Kemudian bila ventilasi yang diberikan sudah adekuat tapi frekuensi jantung tetap kurang dari 100 kali per menit, kita lakukan intubasi endotrakeal. Lalu kita lanjutkan FTP selama 30 detik lagi. FTP seperti ini. Kemudian setelah 30 detik dilakukan FTP, kita nilai lagi bila frekuensi jantung 60 kali per menit, kita lakukan VTP dan kompresi dada. Untuk minta tenaga tambahan jika ada, kita melakukan VTP, satu orang melakukan VTP, satu orang lagi melakukan kompresi seperti ini. Kemudian kita tentukan lokasi kompresi dada, buat garis, kita buat garis imajiner yang menghubungkan kedua papila mama, di antara kedua papila mama atau nipple line. Area kompresi berada di antara nipple line dan processus sicodeus di tengah. Kemudian kita lakukan kompresi dada dengan salah satu cara. Boleh dengan cara seperti ini. Kemudian teknik 2 jari, yaitu kita letakkan 2 jari di atas pertengahan antara papila mama dan processus sicodeus seperti ini. Kemudian kita lakukan kompresi dengan kedalaman sepertiga diameter posterior dinding dada seperti ini, sambil memasang sungkup juga dibantu oleh penolong yang lain, sambil kita lakukan penekanan dengan waktu yang lebih singkat dibanding saat melepaskan tekanan seperti ini. Pada saat melepas tekanan, jari tetap melekat pada dada begini. Kemudian kita lakukan kompresi bergantian dengan FVTP dengan perbandingan 3:1 selama 30 detik. Nah, setiap 3 kali kompresi diikuti dengan 1 kali VTP, itu 45 kompresi, 15 VTP. Kita lakukan penilaian frekuensi jantung, yaitu bila kurang 100 kali per menit, kita lakukan perawatan bayi pasca resusitasi. Kemudian bila didapatkan lebih dari 100 kali per menit, kita lakukan VTP. Kemudian bila 60 kali per menit, kita berikan epinefrin intravena yang sudah disiapkan tadi, atau melalui pipa endotrakeal secara cepat dengan dosis 0,1 atau 0,3 mili per kilogram. Kemudian kita
melakukan pemberian epinefrin dapat diulang tiap 3 sampai 5 menit. Kemudian kita lakukan penilaian frekuensi jantung, yaitu bila tetap lebih dari 60 kali per menit, kita lakukan recheck efektivitas ventilasinya, kompresi dadanya, dan kita pikirkan kemungkinan adanya shock hipovolemik. Jika adanya shock hipovolemik, kulit tampak pucat, kemudian atau asidosis metabolik berat. Kemudian sesudah itu, bila terdapat tanda shock hipovolemik, kita berikan cairan normal salin NaCl 0,9% atau Ringer laktat atau darah lengkap golongan O negatif sebanyak 10 mili per kilogram berat badan melalui vena umbilicalis selama 5-10 hari. Setelah itu kita bungkus bayinya yang sudah ini handuknya tadi basah, sudah dikeringkan baik. Nah, setelah bayi dibungkus, pemeriksaan sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.